Selamat datang di pertemuan ketiga. Kita ulang dulu apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Minggu lalu kita mempelajari tentang apa itu muatan. I sama dengan delta Q per delta T. Kemudian arus adalah rata-rata kecepatan di mana Q dikirim. Kemudian tegangan adalah tekanan yang disebabkan oleh medan listrik sehingga arus dapat mengalir. Sumber tegangan simbolnya seperti pada gambar ini. Kemudian konvensi tanda positif, pelaberan arah referensi untuk dua terminal komponen atau komponen dua terminal. Arus masuk sama dengan arus keluar. Dalam contoh ini, I masuk dari plus, kemudian keluar dari negatif. Daya terserap dengan konvensi tanda positif. Untuk DC adalah PAB dikali IAB atau sama dengan minus VBA dikali IAB. Secara umum, P serap terhadap T sama dengan VT IT atau sama dengan VAB T kali IT atau sama dengan minus VBAT kali IT. Sedangkan untuk energi atau usaha, W T sama dengan integral dari minus hingga T P to D to. Energi atau usaha dan daya. Energi terpakai pada waktu tertentu kita tulis dengan W fungsi T sama dengan integral minus infinity T P to D to. Pada interval waktu tertentu, integral menggunakan batas T0 hingga T1 untuk P to D to. Hubungan antara daya, tegangan, dan arus adalah PT sama dengan dW per dt sama dengan dW per dq dikali dq per dt. Kita tahu bahwa diferensial usaha terhadap dq itu sama dengan tegangan, sedangkan dq terhadap dt itu sama dengan arus. Maka daya itu sama dengan tegangan dikali arus. Itu adalah hubungannya. Konservasi daya menyatakan bahwa jumlah daya yang diserap itu sama dengan jumlah daya yang dikirim. Sumber arus. Kita sudah melihat baterai sebagai sumber tegangan. Sumber tegangan yang ideal akan menghasilkan tegangan jatuh yang konstan untuk semua kondisi pemakaian. Contohnya tidak tergantung pada beban. Jadi, pada saat praktikum kalian akan pelajari bahwa sumber tegangan sesungguhnya tidaklah ideal, tapi kita akan menganggap dia sebagai ideal. Pada sumber tegangan V0 di sini tidak akan terpengaruh oleh I. Kemudian sumber tegangan tak tergantung atau independen terhadap I, tapi memiliki komponen T, kita gambarkan sebagai VOT yang tidak terpengaruh terhadap I fungsi T. Sumber arus. Sumber arus yang ideal menyediakan sumber arus konstan IS atau IST, sumber arus yang berubah-ubah terhadap waktu T, untuk suatu rangkaian pada kondisi apapun.
Jadi IS tidak berpengaruh oleh tegangan jatuh atau V, voltage. Contoh, di sini ada sumber arus 4 ampere terhubung dengan 10 volt. Berapa daya yang dikirim oleh sumber arus? Kita dapat kalikan 4 dikali 10 sama dengan 40 watt. Kemudian rangkaian hubung singkat dan rangkaian terbuka. Apa yang terjadi pada sumber tegangan dengan tegangan jatuh 0 volt? Maka kita sebut dia adalah rangkaian hubung singkat atau short circuit. Seperti pada gambar. Kemudian sumber arus dengan 0 ampere itu sama dengan rangkaian terbuka atau open circuit. Seperti pada gambar. Sumber tergantung atau terkontrol. Sumber arus atau tegangan yang terkontrol tergantung secara jelas terhadap tegangan atau arus lain di dalam rangkaian tersebut. Analoginya adalah bunga yang diterapkan oleh bank terhadap peminjam uang tergantung pada bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Bank BI atau pemerintah. Ada 4 tipe sumber tergantung atau terkontrol, yaitu voltage control voltage source. Gambarnya seperti itu, diilustrasikan menggunakan bukan lingkaran tetapi belah ketupat. Kemudian current control voltage source, current control voltage source atau CCVS. Kemudian VCCS atau voltage control current source. Dan terakhir CCCS, current control current source. Kemudian kita masuk ke bagian resistor. Resistor berfungsi untuk penahan arus. Dianalogikan dengan air pada wadah air dengan ketinggian tertentu, maka arus air juga tergantung pada ukuran pipa. Pipa air yang lebih besar akan menghasilkan arus air yang lebih besar, artinya resistansi aliran air menjadi semakin kecil. Hal ini juga berlaku pada tegangan yang diterapkan pada suatu materi atau objek. Arus akan berubah sesuai dengan resistansi materi tersebut. Ohm menemukan bahwa untuk materi umum, metal, dan seterusnya, arus yang mengalir pada suatu alat yang terbuat dari materi tersebut akan berbanding lurus atau proporsional terhadap tegangan. Jadi I akan proporsional terhadap tegangan. I sama dengan V per R atau sama dengan G kali V. R disebut sebagai resistansi dan kebalikannya disebut sebagai konduktansi dari alat tersebut. Alat tersebut kita kenal sebagai resistor. Hubungan antara V dan I disebut sebagai hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa V sama dengan I kali R, I sama dengan G kali V. Perhatikan konvensi tanda positif yang diterapkan pada gambar tersebut. Untuk sebuah resistor antara A dan B, maka tegangan jatuh dari A ke B sama dengan resistansi dikali dengan arus yang mengalir dari A ke B melalui resistor tersebut. Satuan dasar resistansi adalah ohm. 1 ohm itu sama dengan 1 volt dibagi 1 ampere. Sedangkan konduktansi kebalikannya adalah J satuannya atau Siemens atau S atau mho. Kita akan mempelajari resistansi, induktor, dan kapasitansi yang merupakan komponen dasar dari rangkaian elektronik. Tetapi resistor adalah komponen yang paling sederhana dan kita akan fokus pada resistor ini. Kita telah mempelajari beberapa hal, yaitu daya P sama dengan V kali I, konservasi daya P kirim sama dengan P serap,
dan hukum Ohm, I sama dengan V per R. Tiga ini sudah cukup untuk menganalisa suatu rangkaian elektronik sederhana. Contoh yang pertama adalah jika ada suatu bola lampu dengan daya 67,5 watt terhubung dengan tegangan sumber 90 volt. Berapa arus dan resistansi panas pada bola lampu tersebut? Maka langkah pertama adalah kita cari I dengan menggunakan rumus daya I sama dengan P bolam per V atau sama dengan 67,5 bagi 90 atau sama dengan 0,75 ampere. Kemudian langkah 2 kita cari R dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu R sama dengan V per I sama dengan 90 per 0,75 atau sama dengan 120 ohm. Contoh kedua, terdapat sumber tegangan 50 volt terhubung dengan beberapa lampu dengan kapasitas daya masing-masing lampu 100 watt. Kemudian terdapat sekring atau fuse 15 ampere. Pertanyaannya adalah berapa banyak bolam yang dapat dipasang sebelum fuse tersebut putus? Langkah pertama adalah kita harus menghitung daya kirim maksimum dari sumber tegangan. Jadi P max-nya adalah 50 kali 15 ampere atau sama dengan 750 watt. P max juga merupakan nilai maksimum bagi bolam untuk diserap. Sehingga langkah yang kedua adalah kita cari jumlah maksimum dari bolam dengan menggunakan perbandingan. Lebih kecil sama dengan 750 watt N dikali 100. Berarti N sama dengan 7,5, N sama dengan 7. Contoh ketiga, kita lihat ada tegangan 60 volt, sumber tegangan 60 volt terhubung pada R1, R2, dan R3. R1 menyerap 20 watt, R2 40 watt, R3 60 watt. Kita diminta untuk mencari arus input, tegangan input yang tegangan jatuh pada setiap I. Kemudian mencek bahwa tegangan sumber sama dengan tegangan jatuh pada resistor, jumlah tegangan jatuh pada resistor. Kemudian mencari resistansi dari setiap resistor dan mencari nilai resistansi total yang dilihat oleh sumber tegangan. Pertama, kita menghitung daya kirim dari sumber tegangan menggunakan hukum konservasi. Jadi P kirim sama dengan 20 tambah 40 tambah 60 atau 120 watt. Kemudian kita hitung arus input dengan hukum daya I in sama dengan PK bagi V in sama dengan 120 bagi 60 sama dengan 2 ampere. Karena setiap elemen rangkaian adalah komponen 2 terminal, maka arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Tegangan V I dapat dihitung dengan rumus power V 1 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10 volt, V2 sama dengan 20 volt, dan V3 sama dengan 30 volt. Kemudian V in itu sama dengan V1 plus V2 plus V3 atau sama dengan 60 volt. Kondisi ini disebut sebagai Kirchhoff Voltage Law yang kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian keempat, kita cari resistansi dari setiap resistor dengan hukum Ohm. R1 sama dengan V1 per I in sama dengan 10 per 2 atau sama dengan 5 ohm. R2 sama dengan 10 ohm, R3 sama dengan 15 ohm. Atau dengan cara lain, kita bisa gunakan hukum daya P sama dengan V kali I sama dengan V kuadrat per R atau sama dengan I kuadrat R. Maka kamu dapat mencari R dengan menggunakan rumus ini. Terakhir,
Kita hitung resistansi total yang dilihat dari sumber tegangan dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu R total sama dengan P in per I in atau sama dengan 60 per 2 atau sama dengan 30 ohm. Perhatikan bahwa R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Hal ini adalah sifat dari resistor seri dan kita akan lihat lebih lanjut di sesi berikutnya. Sebagai tugas, berapakah komponen resistansi pada diagram VI di atas ini dengan slope atau kemiringan sama dengan 3. Oke, berikut pertemuan ketiga sudah berakhir. Terima kasih sudah mendengar. Saya Jimmy. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.